Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pendengar FM di mana saja pun berada, dan terima kasih juga kepada Mbak Lia yang sudah mengantarkan acara Mutiara Ramadan bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan. Alhamdulillah, kita sudah berada di 27 Ramadan. Yang insyaallah 3 hari ke depan Ramadan akan menghilang dari kita. Dia akan pergi 11 bulan ke depan, dan semoga di tahun depan kita juga bertemu dengan Ramadan. Amin, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Tugas kita sebagai hamba beribadah kepadanya, baik dengan ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Mudah-mudahan apa saja nikmat yang diberikan Allah kepada kita bisa kita pergunakan untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bersyukur itu dia tidak melihat banyak atau sedikitnya nikmat yang diberikan Allah kepadanya, tetapi dia tetap bersyukur sekalipun nikmat yang diberikan itu sangat kecil sekali. Karena dia ingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika dia syukur, maka nikmatku akan kutambah, kata Allah. Tapi ketika kamu engkar, maka ingatlah azabku atau siksaku sangat pedih. Baru-baru saja ini kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi banjir di kota kita. Mudah-mudahan itu adalah teguran Allah kepada kita karena kasih sayangnya kepada kita, supaya kita merenungkan kembali, supaya kita muhasabah diri, apakah kesehatan yang diberikan Allah kita pergunakan untuk bersyukur kepada Allah, atau kesehatan yang diberikan Allah kita buat untuk bermaksiat, berdosa, dan lain sebagainya. Maka Allah berikan kepada kita teguran, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nyata kerusakan baik daratan maupun di lautan
itu ulah tangan manusia sendiri, karena perbuatan kita sendiri, baik perbuatan zahiriyah maupun batiniyah kita. Liyudhiqahum ba'da amilu, supaya mereka rasakan sebahagian apa yang mereka perbuat, kata Allah. Namun di ujung ayat la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali, kata Allah. Maksudnya supaya mereka sadar diri, supaya mereka bertaubat, insaf dari perbuatan-perbuatan yang mereka laksanakan yang mendatangkan dosa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang hamba Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita tahu dari sejarah, sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi ini, sungguh luar biasa perbuatan-perbuatan orang Arab Quraisy yang menyembah berhala, yang minum minuman khamar atau memabukkan, main judi, dan lain sebagainya. Tapi lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini, diutus beliau menjadi rasul. Sedikit demi sedikit kebiasaan-kebiasaan Arab itu dikikis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedatangan kehadiran Rasulullah ke muka bumi ini menjadi rahmat bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan di hadis lain, innama bu'atsu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutus, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirnya Rasulullah membawa Islam ke permukaan bumi ini. Yang menyembah berhala hilang sedikit demi sedikit. Kebiasaan main judi hilang, kebiasaan minum khamar hilang kembali. Tapi di akhir-akhir zaman ini muncul kembali perbuatan judi, khamar dengan kemodernan masing-masing. Yang sekarang ada judi online. Nah, kalau yang tentang khamar bukan lagi khamar, ada narkoba, sabu-sabu dan lain semuanya. Padahal itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang Arab dulu, orang-orang jahiliyah dulu. Tapi adanya sekarang ketika dia ikut main judi online, ikut dia dengan narkoba, dia sangat bangga, merasa tren dan merasa keren. Pendengar OFM di mana saja pun berada. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini yang menjadi topik kajian kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita berpikir kalau kebaikan Allah itu, kebaikan Tuhan itu hanya bersifat materi. Ketika dia punya harta yang banyak, berarti kebaikan Allah itu, dia merasa Allah sedang memberikan kebahagiaan kepadanya. Ketika dia punya pendidikan tinggi, dia merasa kalau kebahagiaan itu berpihak kepadanya. Ketika dia punya jabatan, pangkat dan lain sebagainya, tahta dan kekuasaan, dia berpikir kalau itu adalah kebahagiaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia. Ketika dia punya tanah yang luas, beribu-ribu hektar, punya kendaraan yang mewah, dan punya uang yang banyak, dia pikir itu cuma kebahagiaan. Sungguh sedikitlah kebahagiaan yang diberikan Allah kalau cuma itu saja. Dan cuma sedikit saja yang mendapatkan kebahagiaan itu. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi pendengar OFM di mana saja pun berada. Maka dari itu kita bahas sebuah hadis Nabi, arba'atun man uqtiyahunna
faqad uqtiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 ketika diberikan kepada mereka, kata Rasul, faqad uqtiya khairat dunya wal akhirah, maka sungguhnya telah diberikan kepadanya kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan kebaikan di dunia ini adalah prioritas utama kita, karena kebaikan dunia dan akhirat ini. Kenapa? Karena setiap habis sholat kita tak pernah lupa untuk berdoa ini. Ataupun ketika ada acara-acara yang lain, pasti doa ini tidak pernah lupa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Ini senantiasa tak pernah kita lupa untuk menutup di penghujung doa-doa kita. Jadi pendengar FM di mana saja pun berada, maka kata Rasul tadi, ketika ada 4 diberikan kepadanya, maka sungguhnya dia diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, siapapun orangnya, siapapun dia, baik dia yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, laki, perempuan, yang punya jabatan, tak punya jabatan, bagaimanapun kondisi sosialnya, pasti kebaikan di dunia ini pasti diinginkannya, apalagi kebaikan di akhirat. Nah, kalau begitu, mari kita teladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui sabdanya. Pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjutkan setelah iklan berikut. Terima kasih kepada Mbak Lia dan pendengar FM di mana saja pun berada, muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kebaikan di dunia itu dan kebaikan di akhirat itu benar-benar sangat kita inginkan dan sangat ingin kita dapatkan. Kita ingin kebaikan di dunia, terlebih-lebih nanti kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat. Nah, dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keempat kebaikan yang diberikan kepadanya sungguhnya sudah diberikan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur, hati yang pandai bersyukur. Jadi kalau hati kita bersyukur, hati kita akan jadi tenang. Kalau hati kita tenang, otomatis kebaikan, kebahagiaan akan kita dapatkan, akan kita raih. Kenapa? Kalau hatinya hati yang bersyukur, yang pandai bersyukur, sedikit pun nikmat yang dia dapatkan tetap dia bersyukur. Apalagi banyak nikmat yang diberikan kepadanya, dia akan senantiasa bersyukur. Dan dia akan istiqomah dengan perbuatan-perbuatannya. Dia senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang hatinya bersyukur, maka maksiat pun akan jauh daripadanya. Makanya ada ungkapan, hatiku adalah rumahku. Hatiku adalah rumahku. Ada orang yang hatinya lapang, sesempit apapun rumah dia, tapi hatinya tetap tenang. Ada orang yang hatinya sempit, lapang pun rumahnya, besar pun rumahnya, banyak pun hartanya, tapi tidak dapat ketenangan dia. Gak dapat dia kebahagiaan, terus sedih, terus selalu, kalau bahasa kita marsak ya, selalu marsak. Ada saja yang dipikirkan. Itu namanya hatinya yang tidak bersyukur. Maka ada kaya hati. Kaya itu ada dua, ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Orang yang kaya majazi itu dia
punya kekayaan, harta. Dari kecil dia, dari lahir dia sudah dibalut harta, sudah bergemilang harta. Dia lahir dalam keluarga yang kaya. Tapi walaupun begitu dia cukup dengan harta, tapi kurang terus, hatinya kurang terus, masih kurang-kurang. Makanya terjadi orang-orang terjadi yang koruptor, korupsi. Itu kenapa? Kembali kita ke tadi, qalban khosh, qalban syakira, hatinya kurang bersyukur. Padahal sudah diberikan Allah kepada dia lebih daripada yang lain. Orang hanya kadang-kadang dapat makan. Hari ini dia bekerja cuma untuk makan 1 hari. Besok dia cari lagi untuk makanannya hari besok. Tapi orang itu tetap tenang. Ada yang bergemilang harta, gak cukup sama dia. Lalu ada hal-hal yang lain dia buat, dicurinya, dikorupsikan. Itu qalban syakira. Makanya tadi ada kaya majazi, ada kaya hakiki. Lalu siapa yang kaya hakiki? Hatinya kaya walaupun dia miskin harta. Dia punya sifat iffah, memadakan yang ada. Artinya memadakan yang ada bagaimana? Dia sudah berusaha, dia sudah berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ternyatanya rezekinya cuma seperti itu diberikan Allah. Dia tetap bersyukur, walaupun hanya dia dapat tak seperti yang dia inginkan, tapi dicukupi Allah kebutuhannya. Ada orang yang diberikan Allah dicukupi kebutuhan, semua dipenuhi keinginannya, tapi masih kurang. Nah, itu qalban syakir, tidak bersyukur. Andaikan kita hamba-hamba Allah ini diberikan qalban syakir semua, hati kita bersyukur, saya yakin kejahatan-kejahatan, kriminalitas itu jarang ada. Pembunuhan tidak ada, pencurian tidak ada, perampokan tidak ada. Tapi yang akhir-akhir ini kita lihat, kita saksikan sendiri di depan mata kita sendiri. Ke pendengar FM di mana saja pun berada, kita ingat kembali firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita syukur dengan nikmat yang diberikan Allah, maka ditambah Allah. Dan kita berpikir bukan nikmat Allah itu berupa materi saja, tapi banyak. Seperti ini tadi qalban syakira, ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat tinggi. Hatinya syukur, tidak dengki kepada orang lain. Ini yang menjadi masalah kadang-kadang, ketika hatinya sempit. Orang yang punya rezeki, dapat mobil, dia kepanasan, dapat kulkas, dia kedinginan, dan lain sebagainya. Kenapa tadi? Karena hatinya sempit, tak bersyukur. Rezeki itu tidak salah Allah memberikannya kepada siapa? Allah yang menentukan rezeki kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada yang melata di atas bumi ini kecuali yang diberikan Allah rezekinya. Tak pernah salah alamat Allah memberikan rezeki itu. Tapi walaupun begitu, kalau kita ingin rezeki kita banyak, ingin kita diberikan Allah harta, tapi hati kita bisa bersyukur, berusaha dan berdoa. Nanti dibilang seperti itu, nggak mau dia bekerja, diam aja di rumah, datang ke tanya. Itu pendengar FM di mana saja pun berada. Jadi hati yang luas itu adalah hati yang syukur dan tidak kufur. Itulah hati yang luas. Jadi kalau hati yang sempit, kadang-kadang tidak senang melihat orang kalau dapat kebahagiaan, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu luar biasanya. Tidak makan orang senang dia, kalau makan orang susah dia. Itu sifat-sifat yang begitu kita jauhkan. Itu tandanya hati kita belum bersyukur. Kalaulah hati kita bersyukur, dia akan tenang rasanya. Adapun tetangga dia yang dapat nikmat yang banyak, dia tenang, dia bersyukur dia, dan ikut dia bahagia.
Nah, kenapa ikut dia bahagia? Oh, siapa tahu nanti kita punya keperluan dengan tetangga kita, saudara kita, mungkin bisa dia bantu kita. Tapi kalau kita benci dia, kita marahi dia, nah, apa yang terjadi? Ketika kita pun punya keinginan kepada dia, dia tidak akan membantu. Itu yang pertama, pendengar FM di mana saja pun berada. Yang kedua adalah walisanan dzakira, lidah yang senantiasa dzakira, mengingat atau berzikir. Lidahnya selalu berzikir, tidak kering bibirnya, basah selalu lidahnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun ketenangan di dunia dan di akhirat. Karena hidup kita ini mulai dari bangun kita sampai tidur tak lepas dari zikir. Nah, ketika kita bangun ada zikirnya. Yang paling kecil ketika kita ke kamar mandi ada zikirnya. Begitu juga nanti tidur, berzikir. Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mau kita baca, kita zikirkan. Makanya orang yang lidahnya senantiasa basah untuk berzikir, insyaallah hatinya tenang. Begitu dia lihat keajaiban Allah, dia baca Masya Allah, Subhanallah. Dia dengar ada berita musibah, dia lihat ada kebanjiran, langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia lihat keagungan, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, cepat lisannya mengucapkan astaghfirullahalazim. Itu orang-orang yang seperti itu di dunia pun dia akan dapatkan kebaikan, apalagi nanti di akhirat. Makanya kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hatinya menjadi tenang. Banyak macam-macam zikir yang harus kita lakukan. Baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, apalagi ini di Ramadan, tinggal 3 hari lagi. Kalau kita belum khatam Al-Quran kita usahakanlah kita khatamkan Al-Quran kita minimal 1 kali di Ramadan ini, supaya tenang jiwa kita. Dengan membaca Al-Quran, ketenangan pun akan kita dapatkan. Di dunia akan tenang, di akhirat juga apalagi. Lihatlah saudara-saudara kita, keluarga kita, mungkin family kita, mereka bersahabat dengan Al-Quran. Di dunia ini dijamin Allah kehidupannya. Hafiz Al-Quran kita itu lidahnya tidak kering dengan membaca Al-Quran. Banyak pintu-pintu rezeki yang diberikan Allah kepada mereka. Ada yang diumrohkan, ada yang diberi bantuan pendidikannya, bahkan ada yang dibuat naik haji, dibuat rumahnya. Kenapa? Karena yang mereka baca itu zikirnya apa? Kalamullah, perkataan Allah, Al-Quran yang mereka ucapkan di setiap harinya. Dapat dia ketenangan di dunia, dapat dia kebaikan di akhirat. Hatinya tenang, jiwanya tenang, pikirannya tenang. Makanya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, apalagi ini di akhir-akhir Ramadan. Kita bangun lebih awal sebelum sahur, kita berzikir dulu kepada Allah. Dan nanti ketika kita sahur itu pun ada zikirnya, semua dan lain sebagainya. Makanya kata Allah, tempat ataupun waktu yang baik untuk berzikir itu adalah waktu beristighfar, itu adalah waktu sahur. Pendengar FM di mana saja pun berada, kita lanjutkan setelah iklan berikut. Terima kasih kepada Mbak Lia dan juga pendengar FM di mana saja pun berada. Kebaikan di dunia dan di akhirat tadi ada 4, 2 sudah kita jelaskan. Dan yang selanjutnya, wabadanan alal bala'i sabirah, badan yang kuat dalam menghadapi cobaan. Karena dalam hidup ini kita tidak lepas daripada cobaan, tidak lepas daripada ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian, hidup, dia berwakum, supaya diuji
Dicoba kamu, kata Tuhan, siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya. Di kehidupan ini kita sering mendapatkan cobaan. Orang-orang yang kuat dalam menghadapi cobaan, dia itu tenang hidupnya. Kebaikan di dunia ia akan dapat. Karena banyak cobaan di dalam kehidupan kita ini. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Dan kami coba kamu, kata Tuhan. Kami uji kamu, katanya. Minal khauf, daripada takut. Kadang-kadang kita takut tanpa ada alasan. Ketakutan yang tak punya alasan. Yang punya jabatan takut copot jabatannya. Yang masih jomblo takut tak punya pasangan, ya. Yang punya pasangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pendengar setia kami dimanapun berada. Back to again. Minal khauf, diuji dengan ketakutan. Yang punya harta takut habis hartanya. Yang sehat takut sakit dan lain sebagainya. Tapi ketika diberikan Allah ketakutan, dia sabar. Minal khaufi wal ju'. Khauf, ju', kelaparan. Diuji Allah kita dengan kelaparan. Bagaimana Allah uji? Diuji Allah kita dengan kesulitan ekonomi. Itu suatu ujian. Sabarkah kita menghadapi ini atau tidak? Menjeritkah kita atau tidak? Jadi ketika kita sabar dalam menghadapi ini, pahalanya luar biasa. Minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal. Dan kekurangan harta. Harta kita kadang-kadang hilang. Ada yang curi, ada yang rampok, dan bahkan seperti yang terjadi baru-baru ini, kebanjiran. Habis harta kita, rumah habis, pakaian semua habis. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita tahan? Wal anfusi, dan jiwa. Diuji dengan jiwa juga, nyawa. Wathamarat, dan buah-buahan. Wabashiris sabirin, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Karena orang-orang yang sabar itu, ketika ujian itu diberikan Allah kepadanya, dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, sungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tidak bisa dihitung bighairi hisab. Kita lihat kepada Nabi Ayub, ketika iblis berkata kepada Allah bahwasanya, katanya Ayub itu karena dia kaya, maka dia jadi soleh dia. Karena dia kaya, karena dia taat. Ayub itu orang kaya. Nabi yang kaya juga dia Ayub. Jadi apa kata Allah? Ayub itu orang soleh, taat dia kepadaku. Bukan hanya karena waktu kaya saja dia taat, waktu sehat saja dia taat. Tidak. Tak yakin saya, kata iblis. Kemudian dibuat Allah ujian kepada Ayub, Nabi Ayub, sakit yang berkepanjangan, sehingga ketika dia sakit, untuk kesembuhan dari penyakitnya, banyak yang habis, yang harus dia habiskan, bahkan hartanya habis, semua habis. Lalu apa kata Ayub? Sabarkah dia? Sabar. Apa katanya? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan dia kepadaku kenikmatan, kata Nabi Ayub. Nah, itu ketika dia tidak punya apa-apa lagi, lalu dia berkata, segala puji bagi Allah yang telah dia berikan kepada saya nikmat. Wa akhadha minni, dan diambil kembali daripada aku, kata Ayub. Ini iblis. Ketika dia diuji dengan kekayaan, dia tahan. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, kemelaratan, kesakitan, penyakit yang berkepanjangan, dia tahan. Berarti Ayub itu adalah benar-benar orang soleh. Berbeda dengan kita. Hari ini, kalau kita banyak yang lulus, yang diuji dengan kemiskinan. Banyak yang lulus ketika diuji dengan kemelaratan, kesusahan. Tapi ketika diuji dengan kebahagiaan, diuji dengan kesuksesan,
Nah, banyak yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi ke nomor 1, qalbun syakir, hatinya tidak bersyukur. Kalau Ayub itu adalah orang yang istiqomah, tak seperti si Sa'labah. Nah, Sa'labah pun kalau dipikir-pikir dia orang miskin dulunya. Sholat, habis salam dia balik ke rumah. Nah, kemudian dilihat oleh Rasulullah, kenapa begitu Sa'labah? Ya Rasul, saya bukan tidak ingin berdoa berzikir dengan Rasul, tapi saya cuma punya satu kain ya Rasul. Ini kain saya, begitu nanti saya pulang, istri saya mau sholat, ini juga kainnya kata. Jadi kalau saya nanti di sini berzikir, berdoa lagi, takut-takutnya istri saya tinggal sholatnya karena tidak ada kainnya. Sabar kata Rasul, tapi Sa'labah tidak sabar. Dia diminta doakan supaya diberikan Allah dia ketenangan, supaya diberikan Allah dia harta. Apa kata Rasul Sa'labah? Siapakah yang menjadi contoh dalam hidupmu? Apa kata Sa'labah? Rasulullah engkau ya Rasul. Lihat saya kaya enggak kata Rasul. Tidak ya Rasul. Wah, kenapa kau minta kaya kata Rasul? Nah, besoknya jumpa lagi sama si Sa'labah. Itu juga yang diminta, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaya si Sa'labah, punya kambing yang banyak. Nah, pertama-tama Sa'labah terlambat masuk ke masjid. Begitu tiap hari berkembang biak terus kambingnya bertambah banyak. Kadang-kadang tidak sholat lagi ke masjid, tidak berjamaah lagi. Nah, terus ngurus kambing, terus bertambah terus. Kadang-kadang Jumat pun tak lagi ke masjid Sa'labah. Mana Sa'labah? Sibuk dia dengan urusan kambingnya, urusan hartanya. Nah, kemudian yang paling aneh lagi, diminta dia untuk dizakati, hartanya diminta zakatnya, dia tidak mau memberikan. Padahal waktu dia tidak punya apa-apa, cuma punya kain satu, dia lolos diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan. Tapi ketika dia punya harta diberikan Allah, dia tidak lolos dengan ujian. Nah, makanya orang yang diuji badannya bisa menghadapi cobaan, maksudnya itu akan kebaikan di dunia dan akhirat dia akan dapatkan. Dan yang terakhir, wa zaujatan salihah, dan yang istrinya istri yang solehah. Nah, nanti Mbak Lia istri yang solehah kan? Amin ya Ustaz, amin. Jadi empat macam ini jika ada dalam diri kita, insya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat akan kita dapatkan. Pendengar FM di mana saja pun berada, semoga kita adalah hati kita bersyukur, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Anishkurli wali walidayk kata Allah. Syukurlah kepadaku dan juga kepada orang tuamu kata Allah. Kita syukuri pemberian Allah, kita syukuri apa yang diberikan Allah, banyak atau sedikit kita syukuri, itu kewajiban kita. Karena kalau Allah marah, sudah kita lihat bagaimana Allah marah ketika dia hamba-hambanya tidak mau bersyukur. Yang kedua, mari kita gunakan lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan lisan ini untuk senantiasa mengeji orang, mencaci orang. Tapi kadang-kadang lebih enak kerjaan mencaci, ngejek daripada berzikir ya. Iya Ustaz ya. Apalagi menggibah ya, Iya, mengeceti itu kadang yang enak. Kalau mengeceti tahan 2 jam, 3 jam ya. Tapi kalau berzikir rasanya setengah jam pun udah terasa 1 hari. Yang kedua, yang ketiga, jadilah kita orang yang kuat dalam menghadapi cobaan. Karena dalam kehidupan ini tidak lepas kita dari cobaan. Baik dia cobaan yang baik atau kadang-kadang cobaan yang jelek. Karena kesehatan itu juga cobaan bagi kita. Kenapa? Bisa nggak kita pergunakan kesehatan kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan untuk berpoya-poya, bermaksiat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah istri yang solehah, pendamping hidup. Setiap perempuan bisa jadi menjadi istri, tapi bukan setiap istri
belum tentu bisa menjadi pendamping hidup yang baik. Belum semua perempuan menjadi istri yang soleha. Makanya kebahagiaan rumah tangga itu ketika ada di situ istri yang soleha. Rumah tangga adalah awal daripada kebahagiaan hidup. Kalau ada istri yang soleha dalam rumah tangga itu, semuanya ada. Anaknya adem, suaminya adem, dan dia juga adem. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.